Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maulana Zainal. Oke guys, di konten hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan video sistem SNPMB ya. Kemarin kita sudah pembuatan akun SNPMB sekolah, dan untuk hari ini kita akan mencoba ya guys ya untuk mempraktekkan pengisian data PDSS gitu ya. Jadi menurut informasi yang kemarin saya ikuti terkait dengan sosialisasi SNPMB gitu ya, pengisian PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa itu menggunakan dua cara guys. Yang pertama adalah cara manual gitu ya, secara manual. Yang kedua menggunakan cara dengan e-rapor gitu ya, dengan sistem e-rapor. Jadi dua cara ini adalah cara resmi yang bisa digunakan untuk melengkapi data di pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS gitu ya. Tapi guys, sebelum kita melanjutkan ke videonya, terlebih dahulu saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe channel ini supaya channel ini berkembang dan bisa memberikan informasi sekaligus meningkatkan konsistensi upload konten setiap hari ya guys ya. Oke, tanpa panjang kali lebar kita lanjut ke videonya. Oke guys, ini adalah laman atau portal snpmb.id, di mana kemarin kita sudah belajar tentang pembuatan akun SNPMB gitu ya untuk sekolah. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengisi portal data atau pangkalan data sekolah dan siswa gitu ya, menggunakan dua sistem gitu ya. Coba kita nanti akan menggunakan dua sistem, yaitu sistem manual dan sistem e-rapor. Tapi sebelum kita mencoba, nah di sini aku ingin tunjukin ke kalian semua tentang panduan pengisian PDSS tahun 2026. Nah, ini jika kalian ingin menggunakan e-rapor gitu ya guys ya. Kita coba menggunakan e-rapor. Nah, sistem penggunaan atau mengisi PDSS menggunakan e-rapor itu simple guys, karena panduannya sangat sedikit gitu ya, hanya 16 lembar di sini atau 16 halaman, di mana pengisiannya itu tidak sekompleks ketika mengisi manual, karena data di e-rapor itu nanti sudah disediakan data nilainya gitu ya. Data nilai sudah disediakan, jadi kita nanti tinggal approve saja atau tinggal finalisasi saja setiap tahapan di e-rapor gitu, di PDSS-nya gitu ya, menggunakan e-rapor. Nah, jadi di sini setelah saya baca gitu ya, di laman panduan e-rapor ini, panduan SNPMB menggunakan e-rapor. Jadi yang pertama kita disuruh masuk gitu ya, masuk di PDSS dulu menggunakan email dan password seperti kemarin gitu ya. Setelah itu nanti kita akan ditampilkan pada tampilan profil gitu ya, tampilan profil seperti ini. Nah, coba kita masuk ya guys ya. Kita masuk di PDSS ya, ini PDSS. Nah, kita akan masuk di tampilan profil ya. Ini adalah tampilan profil kita ya, ada NPSN, nama sekolah, nama kepala sekolah, nama operator gitu ya. Nah, terlebih dahulu nama operator ini tuh masih kosong ya. Ketika kalian masuk pertama kali ini tuh masih kosong nanti ya. Nama operator, email, kemudian nomor HP ini masih kosong. Nah, silahkan dilengkapi dulu. Nih ditulis nama lengkap, email, kemudian nomor HP, kemudian diklik ini ya, simpan gitu ya. Setelah itu nanti ada tulisan berhasil menyimpan untuk operator sekolah gitu. Nah, setelah ini coba kita lihat panduannya. Setelah ini, nah, setelah mengisi operator sekolah, data informasi sekolah dan kepala sekolah diambil dari data yang ada di portal SNPMB, Pusdatin, serta sifatnya tidak dapat diubah pada pengisian di PDSS. Jika terdapat kesalahan, sekolah dimohon memperbaiki baik pada portal SNPMB maupun di Pusdatin gitu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, data sekolah sama kepala sekolah ini diambilnya dari Pusdatin guys, dari Dapodik gitu ya. Kalau untuk operator ini bisa diinput secara manual gitu. Kemudian, nah sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, informasi sekolah dan kepala sekolah pada halaman profil sekolah ini otomatis terupdate ketika Anda login gitu ya. Jadi otomatis tadi ya guys ya. Namun perlu dicatat bahwa jika Anda sudah melakukan finalisasi data sekolah, fitur otomatis update ini akan berhenti gitu ya. Nah setelah itu, nah
ini pemilihan pengisian e-rapor. Nah, jika kita ingin menggunakan e-rapor ya, silahkan diklik menu e-rapor kemudian klik gunakan gitu ya. Klik gunakan ini di sini. Jadi jika sekolah kalian ingin menggunakan e-rapor sebagai basis data PDSS, maka bisa menggunakan e-rapor dengan sistem dengan menu klik ya, klik menu e-rapor ini kemudian bisa mengklik di bagian gunakan gitu ya, gunakan. Nah, gunakan. Nah ini silahkan kemudian disuruh konfirmasi kembali, silahkan klik gunakan kemudian digunakan seperti ini. Nah jika sudah digunakan seperti ini guys, maka nanti akan muncul tampilan di sini adalah batalkan gitu ya. Jika kalian ingin membatalkan ya, jika kalian ingin membatalkan diri e-rapornya gitu ya. Setelah itu nanti kita setelah ini ya, nanti tampilan seperti ini, nanti kita masuk ke tampilan siswa ya. Sebelum melanjutkan pengisian siswa, kita finalisasi dulu data sekolah gitu ya. Kita masuk ke data siswa, nanti ada keterangan pop up seperti ini, kemudian kita klik finalisasi. Nah, kita finalisasi data dulu di sini, data sekolah gitu ya. Kita finalisasi khusus data sekolah ya, data nilainya jangan difinalisasi dulu. Nah, ini nih. Nah, jika bagian belum melakukan tersebut akan peringatan seperti gambar. Nah, kita finalisasi, kita lakukan finalisasi untuk data sekolah. Kita klik finalisasi. Ya. Oke, kita klik finalisasi. Nah, setelah kita klik finalisasi, kita klik data siswa kembali. Nah, data siswa di sini akan muncul gitu ya. Akan muncul terkait dengan data siswa eligible. Nah, nanti baru kita bisa memasukkan satu persatu NISN. Ini contoh ya, saya masukkan salah satu siswa saya. Untuk saya masukkan, kita masukkan satu persatu. Nah, di sini ada informasi kuota ya, informasi kuota untuk setiap sekolah. Jadi sekolah kalian mendapatkan kuota berapa? Nah, itu informasinya di sini. Ini saya hanya ada satu jurusan di sekolah saya ya, ada IPA. Kalau kalian misalnya ada IPA, ada IPS, ada bahasa gitu ya, kalian bisa klik satu persatu. Setiap jurusan nanti akan mendapatkan kuota masing-masing. Nah, jurusan IPA di sini karena jumlah siswa saya itu hanya 12 gitu ya, maka kuota saya dapat hanya 5 siswa gitu ya. Coba ini saya contohkan. Jadi nanti penginputan siswa di eligible atau siswa eligible nanti secara manual gitu ya. Kita tambahkan siswa menurut dengan NISN, kita ketikkan NISN otomatis nanti muncul namanya. Kemudian kita klik. Nah, kita klik. Nah, nanti guys, ketika kalian menginputkan nama di sini itu namanya harus diinputkan dengan manual gitu ya, dengan manual dan disesuaikan dengan peringkat gitu ya, disesuaikan dengan peringkat masing-masing. Nah, gitu. Kalau misalnya kita mau ekspor gitu ya, atau mau impor data saja lah, karena kan ada yang kadang yang dapat seratusan gitu ya datanya ya. Kalau kita input satu-satu seperti ini kan terlalu lama. Nah, itu nanti bisa menggunakan data impor data di sini ya, impor data. Nah, menggunakan impor data itu nanti menggunakan ini, jadi nanti kita unduh templatenya. Setelah itu nanti silahkan data siswa kemudian nanti diurutkan berdasarkan peringkat ya, peringkat 1, 2, 3 gitu ya, nanti kemudian diupload di file ini gitu ya. Nah, karena sekolah saya hanya 5, jadi saya tidak perlu menggunakan itu, saya hanya menggunakan inputan manual. Ini adalah contohnya ya, contohnya. Setelah kita inputkan siswa eligible ini ya, setelah itu nanti kita cek lah nilai siswanya ya, nilai siswanya kita cek. Nah, nilai siswanya kita cek. Nah, ini ya atas nama Luna, ini ya nilai atas nama Luna. Nah, ini adalah ada keterangan nilai tes kemampuan akademik atau TKA. Jadi jika nanti kalian atau Bapak Ibu menggunakan e-rapor gitu ya, nanti akan muncul juga nilai tes kemampuan akademik. Tidak perlu menginput secara manual gitu ya. Jadi sudah, nah data-data nilai-nilai di sini nanti sudah akan terdata semua, secara otomatis nanti akan tampil gitu ya. Jadi tidak perlu dan tidak bisa diedit manual, kemudian tidak perlu juga menginputkan secara manual gitu per nilai. Jadi nanti secara otomatis nanti penarikan datanya dari data e-rapor atau dari Pusdatin gitu ya. Gitu. Nah, itu adalah
kelebihan menggunakan e-rapor. Jadi setelah nanti data nilainya sudah terinput, data siswa eligible sudah terinput seperti ini ya, kemudian berhasil menyimpan ranking, kemudian sudah sampai di ekspor data. Jadi nanti ketika nilai ini sudah, jadi siswa ini sudah diinputkan semua siswanya, 5 siswa misalnya ya, kemudian nilai siswa sudah ada semua, nanti kita bisa ekspor data. Nah, tujuan dari ekspor data ini itu adalah untuk mengecek gitu ya, untuk mengecek terkait dengan nilai yang nanti akan kita kirimkan atau kita finalisasi. Nanti kita minta untuk dicek setiap siswa. Jadi setiap siswa nanti diminta untuk cek satu persatu nilainya sesuai apa tidak dengan rapor. Jika sudah sesuai nanti dimintakan untuk tanda tangan gitu ya. Misalnya tanda tangan di samping nilai. Misalnya kan ini ada nilai ya. Ini ada nilai misalnya. Nanti di samping tanda nilai ada disuruh paraf gitu ya. Misalnya disuruh paraf. Supaya apa? Supaya nanti ketika sudah di paraf itu sudah berarti fix nilainya sudah betul gitu ya. Setelah itu nanti baru kita finalisasi. Jadi ekspor nilai sudah, kemudian baru kita finalisasi. Nah, finalisasi ini adalah tahap terakhir. Jadi ketika nanti sudah kita cek semua nilainya, baru kita finalisasi di data nilai gitu ya. Jadi itu adalah cara gitu ya untuk PDSS menggunakan e-rapor. Jadi kelebihannya sangat simpel sekali, sangat mudah sekali, tidak perlu input manual satu persatu ya, mulai dari profil, kurikulum siswa tidak perlu, tapi nanti secara otomatis nanti penarikan datanya dari e-rapor atau dari Pusdatin maupun dari Dapodik. Nah, itu tadi adalah video tentang pembuatan atau pengisian PDSS menggunakan e-rapor. Jadi, buat teman-teman atau Bapak Ibu guru yang sekarang ditugaskan sebagai operator PDSS atau operator SNPMB, silahkan manfaatkan e-rapor ini, karena di e-rapor ini nanti tidak perlu menginputkan secara manual, tapi semua sudah terintegrasi dengan pusat data pendidik atau dari data Dapodik. Sekian dulu konten hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.